Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan satu waktu di tahun terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat mulia beliau di Masjid Nabawi. Lalu kemudian Rasul berkata kepada sahabat-sahabat beliau, "Wahai sahabat-sahabatku, hari ini di depan kalian semua, saksikanlah siapa di antara kalian ini yang pernah mungkin tersakiti oleh perbuatanku. Mungkin pernah aku pukul, mungkin pernah aku marah, yang itu menyakitkan bagi kalian, dan saya di pihak yang salah. Hari ini balaslah apa yang pernah aku buat itu kepadaku, agar nanti kalian tak menuntutku lagi di hadapan Allah di yaumil akhirat kelak." 3 kali kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang. Masjid pun sepi. Nampak tak ada sahabat yang berani untuk berkata seperti apa yang dipinta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba ada seorang sahabat berdiri dia, lalu mengucap, "Wahai Rasul, kalaulah bukan karena engkau yang meminta, tentu saya tak berani berkata seperti ini. Dulu satu waktu di ketika peperangan di Perang Badar, tak sengaja cambuk yang engkau pegang terkena badan yang saya punya." Seketika kemudian masjid riuh, karena mereka merasa bahwa ini sahabat mau melakukan pembalasan kepada Nabi, mau meminta qisas terhadap apa yang telah Nabi buat kepada dirinya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai sahabat, bila benar apa yang engkau katakan, hari inilah hari pembalasannya." Lalu Nabi berkata kepada sahabat yang lain, Bilal bin Rabah, "Bilal, kau pergi ke rumah anakku Fatimah, ambil cambuk di rumahnya." Masjid kembali bergemuruh. Mereka semua merasakan bahwa ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Bilal bin Rabah pun pergi ke rumah Fatimah, meminta cambuk, dan kemudian kembali ke masjid dan memberikan cambuk itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berikan kemudian cambuk itu kepada sahabat yang meminta untuk membalas apa yang dulu pernah dibuat oleh Nabi kepada dirinya. Sebelum kemudian dia melakukan itu, dia datang menghampiri Nabi. "Nabi, waktu itu saat cambukmu mengenai badanku, saya sedang tidak memakai sehelai pakaian apapun." Wah, masjid kembali bergemuruh. Sahabat sebahagian berdiri. Ada Abu Bakar, ada Umar, lalu berkata, "Wahai sahabat, tolong jangan kau lakukan apa yang bakal engkau buat kepada Nabi. Cukuplah kami sebagai gantinya." Lalu Nabi kemudian menenangkan, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, sungguh Allah telah tahu kemuliaan dan kedudukanmu. Duduklah." Lalu kemudian akhirnya cambuk itu dikasih oleh Nabi kepada sahabat tersebut. Dan sahabat itu pun sudah bersiap untuk kemudian melakukan apa yang dipinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, disinilah kisah yang luar biasa itu terjadi. Menghampiri sahabat ini mendekat kepada Nabi, seolah hendak mencambuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baju Nabi yang sudah terbuka, dengan kulit beliau yang putih yang itu membuat haru semua sahabat. Tiba-tiba sahabat yang memegang cambuk itu, dia lemparkan cambuknya, dia hampiri Nabi, dan tanpa sempat ditolak oleh Nabi, dia peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari nangis terisak. Sahabat ini kemudian berkata, "Wahai Rasul, inilah yang saya harapkan. Mudah-mudahan ketika kulitku bersentuh dengan kulitmu, badanku bersentuh dengan badanmu, kulit dan badan ini kelak nanti di hadapan Allah tidak akan dijilat dan disiksa oleh api neraka." Para pemirsa, ketahuilah sahabat tersebut adalah Ukasyah radhiyallahu anhu. Bahasa cinta Ukasyah untuk Nabi ini khusus diberikan, dianugerahkan oleh Allah, hanya kemuliaannya kepada Ukasyah yang mendapatkannya.
Inilah yang kemudian menyebabkan Ukasha ini mendapatkan tempat yang istimewa di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita semua dapat mempersembahkan bukti cinta kita yang terbaik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.